di video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme sekunder jalur mevalonat. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu metabolit sekunder? Secara singkatnya, metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan yang tidak memiliki fungsi langsung pada fotosintesis, pertumbuhan ataupun respirasi. Metabolit sekunder dihasilkan pada tingkat pertumbuhan atau kondisi tertentu. Kelompok senyawa ini diproduksi dalam jumlah terbatas, tidak terus-menerus, dan hanya untuk tujuan spesifik. Selanjutnya ada jalur biosintesis. Jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur. Seperti yang bisa dilihat juga pada gambar, jalur yang pertama ada jalur asam asetat. Asetil CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam piruvat. Yang kedua ada jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenil piruvat, jalur glikolitik antara, dan eritores 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Yang ketiga ada jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Asam mevalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil CoA, tetapi saluran jalur mevalonat asetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Selanjutnya ada klasifikasi metabolit sekunder. Metabolit sekunder diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ada senyawa alkaloid yang memiliki paling sedikit 1 atom nitrogen. Yang kedua ada senyawa fenolik, adalah kelompok terbesar senyawa yang disintesis oleh buah-buahan, sayur, dan tanaman lain. Lalu ada terpenoid yang merupakan derivat hidrogenisasi dan oksigenisasi dari senyawa terpen. Selanjutnya ada kerangka pembentuk metabolit sekunder jalur mevalonat. Pada gambar, mevalonat yang diproduksi dari asetoasetil CoA oleh HMGCr atau 3-hidroksi 3-metilglutaril CoA reduktase diproses lebih lanjut menjadi isoprenoid sterol seperti kolesterol yang merupakan prekursor asam empedu, lipoprotein, dan hormon steroid yang sangat diperlukan, dan sejumlah molekul hidrofobik termasuk isoprenoid non-sterol seperti hidrolikol, HMA, isopentenyl RNA, dan ubiquinon. Perantara dari jaringan ini memainkan peran penting dalam modifikasi post-translasional dari banyak protein yang terlibat dalam pensinyalan antar intraseluler. Reaksi kimia jalur mevalonat. Enzim jalur mevalonat memadatkan 3 molekul asetil CoA dalam reaksi 2 langkah untuk menghasilkan 3-hidroksi 3-metilglutaril CoA atau yang disebut HMG-CoA. Kedua reaksi bersifat reversibel dan dalam kesetimbangan dengan konsentrasi asetil CoA intraseluler menjadi pendorong utama. HMG-CoA kemudian direduksi oleh HMG-CoA reduktase untuk menghasilkan asam mevalonat melalui reaksi reversibel. Ma kemudian diubah menjadi isopentenyl disfosfat melalui serangkaian langkah enzimatik yang berfungsi sebagai unit monomer untuk sintesis selanjutnya. Proses ini terus berlanjut dengan konversi senyawa antara yang terlibat senyawa isoprenoid atau terpenoid. Selanjutnya ada beberapa reaksi metabolit sekunder yang terjadi dalam jalur mevalonat. Yang pertama ada reaksi kondensasi yang terjadi ketika pembentukan asetil CoA dan HMG-CoA. Yang kedua ada reaksi reduktif yang terjadi ketika pembentukan mevalonat. Yang ketiga ada reaksi dekarboksilasi, defosforilasi, dan reorganisir struktur kimia yang terjadi ketika pembentukan isopentenyl pirosfosfat atau IPP. Yang keempat ada reaksi isomerisasi yang terjadi interkonversi isopentenyl pirosfosfat atau IPP dan dimetilatil pirosfosfat atau DMAPP. Lalu di sini ada beberapa contoh struktur molekul senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan berdasarkan jalur mevalonat. Yang pertama ada monoterpena. Monoterpena adalah senyawa isoprenoid yang terdiri dari 2 unit isopena. Contohnya ada mentol atau daun mint. Yang kedua ada sesquiterpena. Sesquiterpena adalah senyawa isoprenoid yang terdiri dari 3 unit isopena. Salah satu contohnya ada zingiberin atau jahe. Yang ketiga ada diterpena. Diterpena adalah senyawa isoprenoid yang terdiri dari 4 unit isopena. Contoh dari senyawa ini salah satunya ada taksol.
Yang keempat ada steroid. Steroid adalah senyawa isoprenoid yang mengandung cincin steroid. Yang kelima ada titerpena. Titerpena adalah senyawa isoprenoid yang terdiri dari 6 unit isoprena. Yang keenam ada polisakarida. Beberapa polisakarida seperti selulosa dan pektin juga dihasilkan melalui jalur mefalonat.